Mari kita menjadi Ibrahim di dalam rumah tangga. Ibrahim yang betul-betul ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang betul-betul menjadi suami yang bisa diidolakan oleh istri. Suami yang betul-betul mencontoh para rasul dalam tindak tanduk dan kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha sa'yaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum wal tafukum fi ahlihi. Amma ba'du. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, marilah dalam beberapa menit ke depan ini kita bertafakkur kepada Allah. Kita panjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari, tak pernah berhenti. Setiap saat kita mendapatkan kasih sayangnya. Bahkan tarikan nafas kita di hari ini adalah karena kasih sayang Allah. Tengok di kanan kiri kita, menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih bersama kita di tanah lapang ini atau di tempat yang lain, tetapi hari ini mereka telah dipanggil oleh Allah. Mereka telah menghadap ke haribaannya, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup nafas di pagi yang cerah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, juga kita insyaallah sebagai pengikut setianya. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini saya hanya menyampaikan dua hal yang tidak akan terlalu lama. Yang pertama, anjuran tentang kebersihan, dan yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa yang sedang kita peringati di pagi hari ini. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, negara kita walaupun tidak termasuk negara yang terkotor di dunia, sekali lagi, walaupun tidak termasuk negara yang terkotor di dunia, tapi juga termasuk negara yang kotor dalam hal lingkungan.
Bisa dibayangkan, ditambah nanti kekotoran itu kalau kita tidak kelola dengan baik, 3 hari ke depan kita akan mengadakan penyembelihan hewan kurban, penyaluran, dan banyak sekali di antara kita yang setelah itu tidak peduli pada sampahnya. Padahal jelas kita adalah agama yang bersih. An-nadhafatu minal iman. Itu di mana-mana slogan kita baca. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tetapi sering sekali kita lalai akan hal itu. Yang agak miris, ternyata terkadang slogan an-nadhafatu minal iman itu ditulis di musolah-musolah, di masjid-masjid. Tetapi begitu masuk ke kamar mandinya, tak satu pun merefleksikan an-nadhafatu minal iman. Bahkan berbicara kebersihan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus belajar dari negara-negara maju, walaupun mereka berpenduduk mayoritas non-muslim. Sekali lagi, kita perlu belajar dari negara-negara maju tentang kebersihan ini, walaupun mereka berpenduduk mayoritas bukan muslim. Sekedar tambahan untuk kebersihan jamaah yang dimuliakan Allah, tanggal 23, 24, 25 yang lalu, adik-adik kami dari Fakultas Ilmu Budaya mengadakan perjalanan ke sebuah pulau kecil di Kabupaten Probolinggo, namanya Pulau Gili. Dari hasil kunjungan ke sana, sungguh mengagetkan, di mana ketika adik-adik kita berenang sekitar 50 sampai 100 meter dari bibir pantai, ternyata pantai itu isinya sampah semua. Itu baru satu tempat, dan masih banyak tempat lagi di Indonesia yang seperti itu. Dan itu semua dimulai dari rumah tangga kita. Marilah rumah tangga kita memulai mengatur sampah-sampah itu, agar masalah ini tidak semakin besar. Anak cucu kita nanti yang akan menikmati kerusakan lingkungan ini kalau kita tidak mulai dari sekarang. Oleh karena itu, ada anjuran dari pengurus besar Muhammadiyah bahwa bagi panitia kurban nantinya, jagalah kebersihan. Disarankan sisa-sisa kotoran jeroan tidak dibuang ke sungai, tetapi dipendam dalam-dalam. Disarankan pula untuk memakai bungkus-bungkus yang lebih ramah lingkungan, sebab kalau bungkus itu tidak ramah lingkungan, bisa dibayangkan seluruh Indonesia akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan kalau yang dipakai bukan yang ramah lingkungan, maka tinggal tunggu kehancuran alam ini suatu saat. Ini yang pertama. Mari kita yakinkan diri kita bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman kita. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita sedang mengenang sebuah kisah keluarga yang taat total kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Kisah keluarga yang kalau mendapat perintah Allah tidak berpikir panjang dan tidak perlu didiskusikan. Sami'na wa ata'na. Kita mengenang hari ini kisah seorang suami yang begitu bijaksana yang bernama Ibrahim,
Kita mengenang hari ini seorang istri yang begitu taat solehah yang bernama Dewi Hajar. Dan kita mengenang saat ini seorang putra yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Cukup 3 hal inilah yang kita kenang pagi hari ini, kemudian kita bawa pulang, kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tauladan bagi suami-suami yang ada di era ini. Sebagai seorang bapak, dia tidak semena-mena terhadap putranya, walaupun itu urusan agama. Anaknya diberi, putranya diberi ruang untuk berbicara. Ya bunayya, inni arafil manami anni adbahu fandur madza taro. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Seorang anak masih dimintai pendapat oleh orang tuanya. Padahal seandainya Nabi Ibrahim mau semena-mena, aku engkau sembelih karena ini perintah Allah, bisa saja. Tapi tidak dilakukannya. Anaknya diajak berbicara terhadap apa keinginan orang tua. Anaknya diajak diskusi terhadap keinginan orang tua, sekalipun itu masalah agama. Tidak semena-mena. Bukan karena orang tua, seorang ayah yang mencari nafkah di keluarga, kemudian semena-mena kepada putranya. Semua kehendaknya harus diikutinya. Nabi Ibrahim tidak begitu. Pikirkan anakku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Dalam mimpiku aku melihat, dan ini perintah Allah. Mari kita menjadi Ibrahim di dalam rumah tangga. Ibrahim yang betul-betul ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang betul-betul menjadi suami yang bisa diidolakan oleh istri. Suami yang betul-betul mencontoh para rasul dalam tindak tanduk dan kata-katanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu. Mungkin para suami ini suatu saat dipanggil lebih dulu oleh Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk menghadap dulu. Kita meninggal lebih dulu. Kemudian istri kita ditanya oleh sahabat-sahabatnya, bagaimana perilaku suamimu selama hidup? Maka kita berharap istri kita bisa menjawab seperti jawaban Siti Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat tentang Rasulullah. Siti Aisyah menjawab, kana kullu amrihi ajaba, segala tindak tanduk suamiku indah, ajib. Dan itu pula yang kita harapkan kalau kita dipanggil dulu oleh Allah, kemudian istri kita ditanya oleh tetangga, maka harapan kita istri kita mengatakan, seluruh perilaku almarhum suamiku indah. Itulah suami yang dicontohkan, kepala rumah tangga yang dicontohkan oleh Ibrahim. Yang kedua, menjadilah istri seperti Siti Hajar, yang taat kepada suami kalau diperintah apapun di jalan agama. Bahkan diceritakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, seorang istri di zaman dulu tidak diizinkan melawat kepada ibunya yang sedang wafat karena suaminya tidak di rumah. Dan Rasulullah ketika dilapori masalah ini membenarkan itu yang benar.
Tetapi zaman dulu, kalau sekarang saya rasa tidak mungkin terjadi. Ada WhatsApp, ada Twitter, ada Facebook, ada macam-macam, bisa menghubungi melalui itu. Tetapi setidaknya jadi Suwi Hajar itu ada 3 syaratnya. Khairun nisa'i man tasurruka idza abasarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadhu ghaibana sa'bihi nafsika wa maliha. Wanita yang soleha, istri yang soleha, 3 syarat menyenangkan ketika dilihat oleh suami. Berdandanlah, bersoleklah, percantik diri seseksi-seksinya di hadapan suami. Dan yang kedua, wa tuti'uka idza amarta, taat ketika diperintah oleh suami dalam hal kebaikan. Apapun yang diperintahkan oleh suami, bahkan seandainya berat, tapi seorang istri harus meniru seperti Siti Hajar. Ditinggalkan di padang pasir yang tanpa penduduk, tanpa kehidupan. Beliau hanya bertanya kepada suaminya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Engkau tinggalkan aku di padang pasir seperti ini." Ibrahim terdiam, tak tega menjawabnya, karena kalau dijawab iya, dia pasti manut. Sampai pertanyaan itu di dalam riwayat dilakukan 3 kali. "Ibrahim, suamiku, apakah ini perintah Allah?" Saat itulah Ibrahim menjawab, "Wahai istriku, aku diperintahkan untuk meninggalkanmu di tempat ini." Saat itu Siti Hajar, "Sami'na wa ata'na." Kalau begitu, aku patuh akan seluruh keputusan yang diberikan oleh Allah. Aku yakin Allah tak akan menyia-nyiakan hidupku di sini. Aku yakin Allah akan menjaga keselamatanku di sini. Seorang istri yang soleha bisa menjadikan Mekah seperti sekarang itu, yang bermula dari istri soleha. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga dan yang terakhir adalah kita mengambil pelajaran dari seorang Ismail. Ismail ini adalah harta yang paling berharga bagi Ibrahim. Bertahun-tahun berdoa kepada Allah belum dikabulkan, tetapi begitu dikabulkan, yang di dalam Al-Quran disebutkan pada saat beliau sudah bisa berusaha, jadi sudah agak besar, walaupun belum ada keterangan umur berapa, dia sudah bisa berusaha bersama Ibrahim. Datanglah mimpi itu. "Ya bunayya, inni arafil manam anni adbahuka fandur madza tara." Anakku, aku diperintahkan oleh Allah, di dalam mimpiku aku melihat menyembelih. Bagaimana pendapatmu? Apa kata anaknya? Qala, "Ya abati al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ismail menjawab, "Ayahku, lakukan, kalau itu perintah Allah, lakukan. Insya Allah aku akan termasuk orang-orang yang sabar." Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Inilah cerminan bakti kepada kedua orang tua, sampai yang tidak masuk di akal pun, kalau itu perintah Allah, harus kita lakukan. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua? Tarik ke belakang hidup ini, apa yang sudah kita lakukan kepada kedua orang tua? Bisakah kita menjadi Ismail di era milenial ini, yakni berbakti kepada kedua orang tua?
Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah karena ridha kedua orang tua kita, dan Allah murka ketika kedua orang tua kita murka kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di surah Al-Isra bisa kita baca, di surah Ibrahim kita bisa baca. Satu di antaranya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Aku perintahkan kepada manusia untuk tidak menyekutukan aku, dan setelah itu ranking kedua, kepada kedua orang tuanya berbakti. Sekali lagi, kepada kedua orang tuanya berbakti dengan cara dan kemampuan kita masing-masing. Sebab apa? Kita takkan pernah bisa membalas budi kedua orang tua kita. Harus kita balas dengan apa? Air susu yang kita minum selama 24 bulan. Harus kita balas dengan apa? Darah yang ibu keluarkan dari rahimnya saat mengeluarkan kepala kita. Harus kita balas dengan apa? Bapak dan ibu kita saat merawat kita mulai kecil sampai dewasa. Bahkan sampai keluarga pun kita masih merepotkan orang tua. Punya anak dititipkan kepada mbahnya, yang seharusnya itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Tapi orang tua dengan sabarnya merawat cucunya, yang sebenarnya itu tanggung jawab orang tuanya sendiri. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kalau mau digaris taris lurus, maka di dalam hadis, di dalam Al-Quran, tidak pernah ada celah siapapun boleh melawan kedua orang tuanya. Sekali lagi, di dalam hadis, di dalam Al-Quran, tidak pernah ada celah untuk melawan kedua orang tua kita, siapapun mereka. Hatta kedua orang tua kita tidak Islam sekalipun. Mohon maaf, jangankan kedua orang tua kita hanya rusak, tidak Islam sekalipun tidak diperkenankan, dilarang kita melawan kedua orang tua kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajakmu menyekutukan aku, menyekutukan Allah adalah dosa yang takkan diampuni. Beberapa mufassir mengatakan orang tua yang begini sudah tidak Islam. Jadi seandainya kedua orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita, sebagai orang Islam hanya diperintahkan fala tuti'huma, jangan diikuti kedua orang tuamu yang tidak Islam itu. Tapi saking mulianya kedua orang tua kita, kita diperintahkan wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Kita harus tetap bersahabat dengan baik terhadap kedua orang tua itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita nanti betul-betul pulang dari tanah lapang ini bisa mempraktekkan di rumah tangga kita. Jaga kebersihan, betul-betul kelola sampah yang ada di rumah kita. Insya Allah kalau kita mulai dari rumah, maka lingkungan pun akan bersih. Lingkungan bersih, masyarakat luas akan lebih bersih. Siapa tahu suatu saat nanti negara kita menjadi negara bersih seperti Singapura, New Zealand, dan Australia. Yang kedua, mudah-mudahan dalam hidup ini kita meniru keluarga Nabi Ibrahim, istrinya dan putranya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.